Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi yaitu tanda berpakaian secara Islami. Marilah sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuhu qawli. Amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengamati gambar yang ada di slide. Nah, di situ nampak jelas bahwasanya banyak sekali orang-orang di luar sana yang mereka kemungkinan tidak memahami penggunaan pakaian Islam sesuai dengan syarat Islam. Bisa lihat di gambar itu ada yang memakai jilbab tetapi membuka aurat dari paha, tangan, terus berpakaian ketat, sobek, terus rambutnya terlihat, dan banyak lagi aurat-aurat yang ditampakkan kepada seseorang yang bukan mahram. Oleh karena itu, mari kita belajar ketentuan-ketentuan apa yang ada di Islam supaya kita memahami bahwasanya menutup aurat merupakan bagian dari aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada berpakaian dan berhias secara Islami. Semua orang atau umumnya pasti senang berpakaian dan memakai perhiasan untuk menampakkan keindahan tubuhnya agar terlihat lebih menarik. Itu secara umum pastilah ya. Hal yang perlu diingat adalah tidak memakai perhiasan yang berlebihan yang bisa mengundang orang jahat melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Para wanita juga diperingatkan supaya tidak berhias dan bergaya seperti halnya apa yang dilakukan pada zaman pra-Islam. Oleh karena itu, fungsi pakaian yang pertama adalah sebagai penutup aurat, B. pelindung tubuh, C. perhiasan, D. menghindari gangguan iblis, dan yang terakhir E adalah sebagai sarana ibadah. Dan yang terakhir F adalah sebagai ciri khas orang Islam. Terus selanjutnya, kata aurat itu secara bahasa berarti malu, aib, dan buruk. Sedangkan secara istilah adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi. Makna jilbab secara bahasa adalah khimar atau fail. Sedangkan secara istilah adalah pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Perintah menutup aurat pada muslimat adalah di surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Perintah pertama kali untuk istri Nabi Muhammad SAW agar tidak seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Nah, ini dalil nakli yang pertama itu di surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'tain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, isi kandungan surat Al-Ahzab 59 yang pertama, ayat ini turun untuk memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memanjangkan jilbab kepada istri dan anak-anaknya dan sekalian orang-orang mukmin. Untuk yang pertama, mudah dikenali sebagai simbol Islam dan membedakan dengan perempuan Islam dan non-Islam. Yang kedua, meningkatkan derajat wanita dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan wanita muslimah. Nah, itu kandungan surat Al-Ahzab 59. Adapun dalil yang kedua itu di depan
di dalam surat An-Nur ayat 31. Bacakan artinya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jadi kandungan di dalam surat An-Nur ayat 31 yang pertama, kita disuruh untuk menjaga kehormatan muslimah dengan menjaga pandangan, kemaluan, dan aurat. Yang kedua, memakai jilbab sampai menutup dada dan janganlah menampakkan perhiasannya. Yang ketiga, batasan orang yang boleh melihat aurat mahram atau muhrim yaitu suami, ayah suami, putra-putri mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra saudara laki mereka, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nur ayat 31. Di dalam hadis juga disebutkan, ini dari hadis riwayat Daud, yang menyebutkan bahwasanya batasan aurat perempuan itu adalah muka dan telapak tangan. Ini disebutkan dalam hadis, qala ya asma'u innal mar'ata idza balaghatil mahidho lam tasluh ayyura minha illa hada wa hada wa asyara ila wajhihi wa qafaihi. Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik, jadi wanita yang telah balik itu berarti cirinya sudah mengalami haid, tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bercerita kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, pada malam Mi'raj ketika aku pergi ke langit, aku melihat wanita-wanita umatku dalam azab dan siksa yang sangat pedih, sehingga aku tidak mengenali mereka. Oleh karena itu, sejak aku melihat pedihnya azab dan siksa mereka, Rasulullah pun menangis. Kemudian beliau bersabda, aku melihat wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih. Rasulullah bersabda, wanita yang digantung dengan rambut dan otak kepalanya mendidih adalah wanita yang tidak mau menutupi rambutnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini hadis yang sahih. Jadi dikatakan di sini bahwasanya wanita yang seringkali menampakkan rambutnya kepada laki-laki yang bukan mahram ini diganjar hukuman, yaitu digantung dengan rambutnya dan ke otak kepalanya mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak sekalian yang muslimah mau menjaga auratnya dengan baik. Allahumma amin. Selanjutnya, hadis dari riwayat Muslim menyebutkan bahwasannya ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya. Ya, pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang, penguasa yang kejam. Kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Ini berarti perempuan-perempuan yang berpakaian, berarti yang transparan, yang berpakaian tetapi berpakaian tetapi sampai membentuk lekuk tubuh. Nah, ya, jadi yang pertama itu telanjang transparan dan berpakaian tetapi sampai membentuk lekuk tubuh yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak akan boleh masuk surga serta tidak
akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. Nah, oleh karena itu penting sekali kita sebagai seorang muslim dan muslimah paham sekali terhadap cara pemakaian menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Nah, terus kita akan masuk kepada adab berpakaian khusus pria. Dalam ketentuan fikih, haul laki-laki adalah pusar sampai lutut, sehingga pakaian pria tidak sama dengan pakaian wanita dalam menutupi auratnya. Kaum laki-laki beriman yaitu mampu menahan pandangannya, memelihara kemaluannya. Begitu pula dalam berpakaian harus mengikuti norma-norma yang lazim dan tidak eksentrik. Maksudnya adalah pakaiannya penuh perhiasan kecuali tuntutan profesi. Berpakaian dalam Islam tidaknya memenuhi 3 ketentuan, yaitu ada nilai religius, nilai estetika, dan nilai medis. Nilai religius adalah pakaian hendaknya dipakai sesuai dengan syarat Islam, baik fungsi maupun tujuannya. Pakaiannya hendaknya berfungsi menutupi aurat untuk menjaga kehormatan sebagai manusia. Yang kedua, nilai estetika, yakni memiliki nilai yang seni yang akan memberikan kepatutan, keindahan, dan kebaikan bagi pemakainya, karena manusia bisa mengembangkan kreasinya dalam berbagai model demi menampilkan keindahan seni sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempunyai nilai medis, yaitu untuk melindungi kesehatan manusia dari berbagai penyakit dan gangguan alam. Adapun hikmah dan manfaat berpakaian serta berhias secara Islami. Yang pertama, pakaian dan cara berhias dapat melindungi tubuh dari sinar matahari, cuaca dingin, dan sengatan serangga. Yang kedua, menjadi ciri khas berpakaian dan berhias dapat menunjukkan identitas seorang. Pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik karena dapat melindungi, memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang keempat, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. Yang kelima, menjaga kemudahan dan kebaikan dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dan yang ketujuh, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan antara teman. Yang kedelapan, memiliki rasa percaya diri. Dan yang kesembilan, dapat mencerminkan sikap ramah, sopan, dan menyenangkan serta bersahabat kepada siapa saja. Itulah materi-materi berpakaian secara syariat Islam. Semoga kita dapat menjalankan perintah Allah, yaitu menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was a game.